Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon kita yang baru tanggal 8 September. Ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan di 1 September kemarin, berbicara tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Ini adalah satu serial dan ini akan menjadi part kedua, bagian terakhir dari sharing tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Sebelum memulai, saya mau mengajak Bapak Ibu, apapun dimanapun kau berada, untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu, beribadah, belajar, dan bersekutu firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepada Yesus, dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa penting untuk memahami dan mengerti bahwa Allah memiliki belas kasihan di dalam kehidupan kita. Waktu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, pada saat orang banyak mengikuti Yesus, lalu Yesus melihat orang banyak itu yang ada di kitab Markus dikatakan apa? Lalu Yesus melihat mereka dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa apa yang menggerakkan Allah untuk memberkati dan mengasihi kita itu bukan karena perbuatan kita Bapak Ibu. Tetapi Allah digerakkan oleh belas kasihan yang Dia miliki. Kita sudah belajar bahwa belas kasihan ini bukan berbicara objeknya. Belas kasihan ini berbicara tentang pelakunya yaitu Yesus. Jadi Yesus yang memberikan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Yesus yang senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Dan miliki satu keyakinan dan kepercayaan bahwa pada saat Tuhan melihat kita, pada saat Allah melihat kita, Dia senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Ini penting karena memang akhir-akhir ini banyak orang mengira bahwa Allah memberkati dia karena apa yang telah dia capai, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia lakukan. Tetapi orang-orang yang bergantung penuh kepada belas kasihan Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupannya. 5.000 orang dilihat Yesus dengan belas kasihan. Apa yang terjadi? Mereka dicukupkan. Makanan mereka dipenuhi Allah. Hari ini kalau ada area kehidupan kita yang sepertinya kurang, yang kita ngerasa saya sepertinya kurang mendapatkan sukacita, saya kurang diberkati dari sisi keuangan, saya kurang diberkati dari sisi kesehatan, mungkin kita ada kekurangan dari sisi hubungan. Perhatikan baik-baik. Allah akan memenuhi kebutuhanmu pada saat engkau dapat melihat dan menyadari bahwa Allah sedang melihat engkau dengan belas kasihan. Ini penting dan ini akan menjadi suatu modal yang besar bagi kita, bagi perjalanan iman orang percaya untuk menyadari hal tersebut. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita ke dalam level yang berikutnya. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang dilihat Allah dengan belas kasihan. Kita mau sama-sama belajar coba dari Lukas 10. Hari ini kita mau coba Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Perikopnya berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ada seorang yang ahli Taurat artinya dia sudah memahami betul, mengerti kulit dari firman-firman Tuhan, dari hukum Taurat dan lain-lain, dan dia mencoba Yesus, katanya, "Apa yang harus kuperbuat?" Orang ini datang kepada Yesus dengan berkata, "Apa yang harus kuperbuat?" Kesalahan terbesar ketika orang percaya datang kepada Yesus adalah ketika dia mengandalkan apa yang dia perbuat. Orang Taurat ini datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus dengan berkata, "Apa yang harus aku perbuat?"
untuk kita, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Ini bukan berbicara tentang apa yang aku perbuat, tetapi berbicara tentang apa yang Yesus telah perbuat. Jadi pada saat ada hal yang mencoba menghakimi kita, menekan kita, pada saat mungkin ada satu serangan dari iblis yang mencoba menyerang kita dengan mengatakan bahwa engkau tidak layak diberkati karena engkau bukan orang yang cukup taat, karena engkau orang yang tidak rajin misalnya perpuluhan, engkau orang yang tidak taat terhadap perbuatan baik, engkau orang yang tidak patuh terhadap orang tua. Untuk hal-hal yang menghakimi seperti itu, kita perlu sadar bahwa ini bukan berbicara tentang perbuatan kita, tetapi kita berkata, "Hai iblis yang mencoba menghakimiku dengan apa perbuatanku, aku berkata kepada engkau iblis, lihat apa yang Yesus telah perbuat. Lihat apa yang Yesus telah kerjakan. Christ is enough." Salib membuktikan segalanya bahwa Allah begitu mengasihi kau. Jadi jangan biarkan ada penghakiman yang datang dalam kehidupan kita. Pada saat penghakiman tadi datang, katakan kepada iblis, "Hai iblis, lihat apa yang Yesus telah perbuat." Dan itu akan membuat engkau menyadari bahwa Allah memiliki belas kasihan yang begitu besar dalam kehidupanmu. Kita lanjut ayatnya. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus. Yesus memberikan sebuah cerita. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi Yesus bercerita, ada seseorang yang mengalami suatu penderitaan, ada seorang mengalami suatu siksaan dari jatuh ke sarang penyamun, bukan saja merampoknya, tapi orang ini sudah dalam posisi yang setengah mati. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam tadi yang melewatinya itu tidak menolong dia. Contoh yang kedua diberikan Yesus. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di contoh yang pertama berbicara tentang seorang imam. Seorang imam di dalam bangsa Israel adalah seorang yang dianggap kudus. Seorang imam adalah seorang yang dianggap kepercayaannya Tuhan. Seorang imam dianggap sebagai seorang yang menjadi media untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Seorang yang dipercaya untuk melakukan korban bakaran. Jadi dikatakan imam tadi hanya melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Suku Lewi dikenal sebagai suku yang bagiannya itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang mungkin hidupnya terlihat kudus, baik, pelayanan di gereja tanpa henti-hentinya. Sepertinya perbuatan baik yang selalu diandalkan. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus di situ. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam melewati orang yang sudah setengah mati tadi. Orang suku Lewi juga melewati orang dari seberang jalan tadi. Sampai kepada seorang Samaria. Seorang Samaria ini adalah suatu suku yang tidak dianggap oleh bangsa Israel pada saat itu. Sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat apa yang mendrive orang Samaria tadi. Orang Samaria tadi digerakkan oleh belas kasihan. Ya, di ayat berikutnya, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab si orang Farisi tadi, orang ahli Taurat tadi. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Jadi seorang ahli Taurat tadi mau mencoba Yesus dengan bertanya, "Bapak, apa yang harus aku perbuat untuk aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa firman Tuhan yang berkata? Kasihlah
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wow, oke. Jawaban kata Yesus kepadanya di ayat 28, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dari antara ketiga orang yang melewati seorang yang sedang menderita tadi, yang setengah mati tadi. Tadi ada pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah suku Lewi, dan ketiga adalah seorang Samaria. Dari ketiga tipe orang tadi, orang Samaria di dalam posisi yang paling rendah. Kenapa? Karena orang Samaria dianggap orang yang tidak punya banyak dosa, punya banyak celah, punya banyak masalah. Adalah orang yang Samaria ini representasi dari orang yang tidak layak untuk datang ke hadapan Bapa. Imam jelas adalah orang yang nomor satu. Kalau ada pada saat ada pada saat ada penyembahan korban, bakaran, imam yang berdiri. Hanya imam yang dapat masuk ke dalam bait Allah. Suku Lewi adalah suku yang membawa puji-pujian. Pada saat bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, suku Lewi lah yang mengangkat, memimpin puji-pujian, memutari tembok Kanaan dan ke tembok Jericho maksud saya. Dan pada saat itu suatu hal yang besar terjadi. Kedua jenis manusia ini adalah orang-orang yang terdepan secara dunia. Dan orang Samaria adalah orang yang paling terbelakang. Karena mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Apa konteksnya tentang belas kasihan? Tetapi dari ketiga jenis manusia ini, justru orang Samaria tadilah yang menolong orang yang sedang dalam masalah tadi. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di mana dosa bertambah banyak, disitulah kasih karunia melimpah. Hari ini saat engkau semakin sadar bahwa engkau adalah orang yang sudah banyak kesalahan, sudah sangat diampuni Tuhan. Aku sudah orang yang sangat disayang Tuhan. Allah telah mati bagi semua dosa dan kesalahanku. Itu semua bukan karena kuat dan hebatku. Aku tidak layak sebenarnya. Itulah yang memampukan saya dan saudara untuk dapat berbuat baik bagi orang lain. Imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang merasa benar karena perbuatannya. Merasa benar karena ketaatannya. Merasa benar karena pujian dan penyembahannya. Tetapi orang Samaria tadi, dia sadar betul bahwa udah, aku juga orang yang sudah diampuni kok. Aku juga adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Aku tolonglah ini orang. Hari ini Bapak Ibu, kesadaran kita bahwa Allah sudah mengasihi kita, menolong kita, membantu kita, mengampuni kita. Itu yang memampukan kita untuk melihat dan menolong orang-orang yang susah di sekeliling kita. Jadi hari ini, kalau sepertinya engkau berat untuk menolong orang lain, sepertinya engkau berat untuk membantu orang lain, sepertinya engkau berat untuk memberi kepada orang lain. Itu karena satu hal Bapak Ibu. Engkau tidak sadar bahwa Allah sudah memiliki belas kasihan yang tidak terbatas dalam kehidupanmu. Karena begini, belas kasihan itu harus kita teruskan kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan sesuatu kepada orang lain kalau sesuatu tadi belum kita terima sebelumnya? Pada saat Bapak Ibu datang kepada saya dan bilang, Mario berikan aku satu buah pensil. Aku tidak akan mungkin dapat memberikan engkau satu buah pensil sebelum aku memiliki pensil tersebut. Atau mungkin kau berkata, Mario berikan aku satu buku. Aku tidak dapat memberikan satu buku kepada engkau Bapak Ibu jika aku belum memiliki buku tadi. Jadi pertama, pada saat engkau ingin agar engkau dan saya bisa dapat melakukan belas kasihan kepada orang lain, kita harus menyadari betul bahwa kita telah menerima belas kasihan tadi terlebih dahulu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai Yesus berkata di ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Hari ini, jika engkau merasa kurang untuk memiliki belas kasihan kepada orang lain, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kuncinya adalah sadari bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan.
Orang Samaria tadi representasi dari kita, orang-orang yang telah diselamatkan. Imam dan Lewi adalah representasi dari orang-orang yang mengandalkan perbuatannya untuk layak di hadapan Tuhan. Saya pernah membaca ada orang menulis bahwa lakukanlah perbuatan baik agar kita lebih berkenan lagi di mata Allah. Perbuatan baik kita tidak membuat Allah lebih berkenan kepada kita. Tetapi perbuatan baik yang kita kerjakan itu untuk menarik diri kita semakin mempercayai bahwa Allah begitu mengasihi kita. Perbuatan baik adalah result, bukan akar. Itu adalah buah, bukan akarnya. Bapak Ibu kalau membaca lagi di perikop yang lain, membaca cerita dari yang lain, kita coba sama-sama sekarang buka di Matius 20. Matius 20 yang berbicara tentang bagaimana Yesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang dia temui. Matius 20. Matius 20 saya bacakan bagi kita semua. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat lalu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi ada 2 orang buta yang sudah sangat lama sepertinya butanya, dan mereka tahu mendengar bahwa Yesus lewat dan dia bilang, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di bahasa Inggrisnya dikatakan, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." Ayat 32, lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ayat 33, jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Perhatikan ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada saat engkau tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, pada saat engkau tidak mengerti situasi yang ada di depan engkau, pada saat mungkin saudara-saudaraku mengalami suatu, "Aku gak paham Tuhan, apa yang sedang terjadi ini? Kenapa aku tidak melihat ada perubahan di pasanganku? Kenapa aku tidak melihat ada perubahan di anak-anakku? Kenapa aku tidak bisa melihat ada perubahan di ekonomiku? Kenapa aku tidak bisa melihat ada hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupanku, di pekerjaanku atau di bisnisku?" Pada saat kita tidak dapat melihat hal-hal tadi Bapak Ibu, yang saya dan saudara-saudaraku butuhkan, Bapak Ibu butuhkan adalah belas kasihan Allah. Di ayat 34 tadi dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Agar Bapak Ibu mengerti situasi yang ada di depan saat ini, kita butuh belas kasihan Allah. Kedua orang tadi, ketika mereka menerima belas kasihan Tuhan, mata fisik mereka dapat melihat. Dan pada saat itu juga, sesudah itu, mereka berdua mengikuti Yesus. Hari ini mungkin kita sering sekali merasa mengikuti Yesus. Tapi sepertinya kayaknya jalannya kok jadi aneh Mario. Jalannya jadi berliku-liku, terlalu bumpy, terlalu banyak up and down, naik turunnya. Aku gak ngerti kok kayak gini. Karena mungkin pada saat kita mengikuti Yesus, kita mengandalkan perbuatan kita. Kita mengandalkan ketaatan kita. Hari ini ikutlah Yesus. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus dengan mengharapkan belas kasihan daripada Dia. Maka kita akan perlahan-lahan dapat melihat, aku mengerti Tuhan, mengapa Engkau tempatkan aku di perusahaan ini. Aku mengerti Bapa, mengapa Engkau memberikan aku kesempatan ini. Aku mengerti Tuhan, mengapa Engkau memberkati aku seperti ini. Aku mengerti Tuhan, dan aku sekarang dapat melihat apa yang ada di depanku. Pada saat kita tidak mengerti situasi yang ada di depan, pada saat kita tidak mampu memahami apa yang sedang kita alami, harapkanlah belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan itulah yang akan dapat membuka mata kita, bukan hanya mata fisik kita, tetapi mata jiwa dan pikiran kita. Sehingga kita bisa mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Lukas 7 ayat 13. Kita buka sama-sama sekarang. Lukas 7 ayat 13.
Di Lukas 7 ini Bapak Ibu berbicara tentang pada saat satu peristiwa, kita mengambil ayat 13-nya saja, pada waktu Yesus mau menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi waktu itu Yesus berjalan di perikop ayat 11 sampai ke ayat 16. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, jadi pada saat itu sampai ke pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi ada seorang janda, ada anaknya tunggal laki-laki meninggal dan diusung di pintu gerbang kota. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa pedih, sedih dan hancurnya perasaan ibu tadi. Sudah dia janda, anaknya satu-satunya laki-laki pergi dan meninggal dikatakan situ. Dan ayat ke-13, ini kabar baiknya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan serang pada pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ayat 13 saya bacakan sekali lagi. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Lihat apa hal-hal di sekeliling kita saat ini yang sudah mati Bapak Ibu. Mungkin hubungan suami istri sudah dingin. Si istri sudah terlalu kepahitan terhadap suami. Suami juga terlalu kecewa yang mendalam kepada istri. Anak kecewa kepada orang tua kecewa kepada anak. Seorang pegawai, seorang karyawan kecewa yang terlalu dalam kepada company-nya, kepada perusahaannya. Mungkin hubungan saudara, kakak beradik sudah begitu ruwetnya. Apa yang sudah mati mungkin selama ini. Mungkin banyak kita yang mengalami hubunganku, aku udah tawar hati Mario ngelihat dia. Aku udah gak yakin banget ngelihat dia. Aku udah tawar hati, sakit penyakit ini udah terlalu lama di tubuhku. Lihat, belas kasihan Allah dapat menghidupkan apa yang sudah mati. Kalau engkau ngerasa bahwa gak mungkin hubungan ini bisa pulih, perhatikan baik-baik. Yang engkau butuhkan adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah dapat membangkitkan apa yang sudah mati. Belas kasihan Allah dapat memulihkan apa yang sudah mati sepertinya. Belas kasihan Allah dapat menghidupkan pengharapan-pengharapan yang sudah mati sepertinya. Mario, aku udah bertahun-tahun berdoa. Aku sudah bertahun-tahun berdoa, bergumul. Datang kepada Tuhan. Aku minta didoain oleh pendeta. Aku pengen punya keturunan. Aku ingin mendapatkan anak. Mungkin harapan-harapan itu sudah hampir mati saat ini. Ingat, yang saya dan Bapak Ibu butuhkan adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Mercy-nya Tuhan tadi. Compassion-nya Allah tadi. Itu dapat menghidupkan apa yang sudah mati. Mungkin kau ngerasa, Mario, umurku sudah 45 dan karirku mentok di perusahaan ini. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bosku udah terlalu kesal. Bosku sudah terlalu kecewa terhadapku. Dia sudah antipati terhadap semua hal yang kukerjakan. Dia gak pernah menerima ide-ideku. Ingat, yang saya dan saudara butuhkan adalah belas kasihan Allah. Pengharapan itu dapat dihidupkan lagi oleh Allah. Allah dapat membuat sesuatu yang sudah mati menjadi hidup. Allah dapat membuat sesuatu yang sudah tidak mungkin menjadi mungkin. Lazarus sudah mati berhari-hari. Pada saat Allah datang ke depan kuburannya dan berkata, hai Lazarus, bangkit dan keluarlah. Lihat apa yang sudah mati sepertinya selama ini dalam kehidupan kita. Mungkin hubungan seorang ayah kepada anak. Anakku begitu mengecewakanku. Dia tidak memperhatikanku. Si anak juga, orang tuaku mengecewakanku. Aku gak punya harapan terhadap mereka. Mereka sering sekali mengabaikanku. Bergantung penuhlah kepada belas kasihan Allah. Bergantung penuhlah kepada belas kasihan Tuhan.
itulah yang akan menghidupkan hal-hal yang mungkin sepertinya sudah mati selama ini. Mario, mereka gak pernah mempercayai aku. Semua hal yang kulakukan pasti salah. Semua hal yang perbuatan baik yang kucoba untuk perbuatan baik pasti salah. Jangan pernah matikan pengharapan tadi Bapak Ibu. Memiliki belas kasihan Allah dapat menghidupkan apa hal yang sudah mati. Kalau kau pikir hubungan ini hubungan saudara, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ipar, saudara, pekerjaan, anak buah dengan bos, dengan pimpinan. Sepertinya kita pikir sudah mati. Jangan, don't stop. Jangan berhenti. Berharaplah kepada belas kasihan Allah. Berharaplah kepada belas kasihannya Tuhan Yesus. Dan kau akan melihat hal-hal yang sudah mati tadi dapat hidup kembali. Hal-hal yang mungkin sudah dingin dapat menjadi hangat dan bahkan panas kembali di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima ini sebagai sebuah kebenaran Bapak Ibu. Bahwa mengharapkan belas kasihan Allah dapat mempengaruhi banyak area di dalam kehidupan kita. Hal lain yang ingin kita pelajari adalah kita buka sama-sama di Lukas 15. Di Lukas 15 masih berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Di Lukas 15 saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 15. Lukas 15 ini berbicara tentang bagian yang kita ambil ini adalah berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi kita sudah sering belajar bahwa ada seorang anak yang hilang yang berkata kepadanya ayahnya, "Ayah, gini deh, jual aja sebagian hartamu, mana yang menjadi milikku kau berikan sekarang, dan aku mau pergi meninggalkan kamu." Habis itu dia melakukan kesalahan, dia berfoya-foya, dia melakukan pesta pora dari harta yang diberikan ayahnya sampai akhirnya dia jatuh miskin, susah dan mengalami hal yang begitu buruknya, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya karena dia tahu bahwa makanan di rumah ayahku itu cukup. Motivasi dia sebenarnya bukan mau jadi anak lagi, hanya mau makan. Berbicara tentang kedagingannya, yang penting gue makan lah, gue pulang aja dulu ke rumah. Sampai di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi waktu dari jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau Bapak Ibu nanti membaca cerita ini secara lengkap seterusnya, akhirnya ayahnya tadi membuat suatu pesta perayaan atas pulangnya anaknya yang sudah hilang selama ini. Perhatikan baik-baik. Lalu ayahnya melihat dia, tadi dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kita sudah belajar ini di sermon sebelumnya. Bahwa yang aktif melihat kita itu Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang aktif melihat kita, dan setiap kali Tuhan melihat kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia melihat kita dengan compassion. Dengan belas kasihan. Dikatakan ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ayahnya tadi itulah yang menggerakkan hati bapaknya untuk selanjutnya melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada anaknya. Anaknya tadi tidak melakukan satu perbuatan baik apapun Bapak Ibu, tidak. Dia sudah meminta harta orang tuanya, melakukan pesta pora, melakukan hal-hal yang tidak baik dan lain-lain. Dan dia pulang dalam keadaan yang compang-camping, pulang dalam keadaan yang sangat susah. Apa perbuatan baik anaknya tadi? Tidak ada. Tetapi karena dia adalah anak, bapaknya tetap melihat dia dengan compassion, tetap melihat dia dengan belas kasihan. Ini adalah sebuah perumpamaan. Demikianlah Allah hari ini melihat saya dan engkau. Kita adalah manusia yang memiliki banyak sekali kesalahan. Jangan merasa benar, jangan merasa suci, jangan merasa kudus. Pada saat orang-orang merasa dirinya benar, merasa dirinya taat, merasa dirinya kudus, dia sedang mempercayai bahwa Allah tidak melihat dia dengan belas kasihan, tapi Allah melihat dia dengan perbuatan. Hari ini kita sama seperti anak bungsu tadi Bapak Ibu.
Kita adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa di masa lalu. Kita mungkin bahkan pun sedang berdosa pada saat mendengarkan sharing sermon ini. Tetapi kabar baiknya di dalam Yesus Kristus, Allah tidak pernah mengubah cara melihatnya kepada engkau. Allah Tuhan Yesus, Allah melalui Yesus Kristus tetap melihat kita dengan compassion, dengan berbelas kasihan. Pada saat bapaknya tadi melihat anaknya dengan belas kasihan, Bapak Ibu bisa melihat apa akibatnya. Bapaknya memberikan dia jubah yang terbaik, jubah yang baru. Bapaknya mengadakan suatu pesta, bapaknya melakukan suatu hidangan untuk merayakan kembalinya si anak tadi. Sampai nanti kalau teman-teman, saudara-saudaraku baca lagi, anak sulungnya komplain. Sudah bertahun-tahun aku hidup bersama dengan Bapa. Tak sekalipun aku melanggar perintah Bapa. Tapi kenapa Bapa tidak pernah melakukan sebuah perayaan, memberikan lembu yang terbaik bagiku? Ini berbicara tentang orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya. Dia merasa bahwa dia layak karena perbuatan baiknya. Pada akhirnya dia kecewa. Pada akhirnya dia di satu titik dia kecewa. Bapak, jadi perbuatan baikku ini enggak kau lihat. Akhirnya ayahnya berkata apa? Semua ini adalah milikmu, nak. Belas kasihan Tuhan mengalir begitu besar kepada orang-orang yang menyadari bahwa dia hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan mengalir tanpa batas di dalam kehidupan kita. Pada saat kita dapat melihat bahwa semua hanya karena kemurahannya. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Berhenti mengandalkan perbuatan baik kita. Berhenti mengandalkan apa yang kita kerjakan. Berhenti untuk mengandalkan apa yang sudah saya perbuat. Tetapi andalkanlah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tadi dapat membangkitkan apa yang sudah mati. Kalau mungkin kita melihat banyak area kehidupan kita yang sudah mati seperti yang stuck, bisnis stuck, pekerjaan stuck, usaha stuck, hubungan suami istri stuck, nggak tahu mau kemana. Hubungan orang tua dengan anak stuck, nggak ada progress, nggak ada improvement, nggak ada perkembangan. Hubungan sesama saudara, kakak, beradik stuck. Sepertinya semuanya stuck. Belas kasihan Tuhan dapat menghidupkan apa yang sudah mati. Belas kasihan Tuhan dapat menghidupkan apa yang sudah mati. Hari ini mari kita setiap pribadi datang kepada Tuhan dan harapkan tetap belas kasihannya. Dan belas kasihan tadi ditunjukkan oleh orang yang paling rendah derajatnya, yaitu orang Samaria. Imam dan suku Lewi tidak dapat menunjukkan belas kasihan. Kenapa? Karena mereka mengandalkan perbuatan mereka. Biarlah kita adalah orang-orang Samaria yang telah ditebus, yang telah diselamatkan karena anugerah. Jadi hari ini berdiri tegaklah dan terimalah belas kasihan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan itulah yang akan memampukan kita, menghidupkan kita, dan tetap membuat ada pengharapan hal baik yang disediakan Tuhan di masa yang akan datang. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Selesailah sudah kita serial berbicara tentang Tuhan senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Bagi Bapak Ibu yang masih tidak mengikuti di sermon yang pertama, tanggal 1 September Bapak Ibu dapat mengakses ini di video di channel YouTube-nya kita ataupun Instagram kita dan dapat menontonnya kembali, dan Bapak Ibu dapat men-share-nya dengan saudara-saudara sehingga makin banyak orang dapat mengerti bahwa Allah begitu memiliki belas kasihan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sebelum menutupnya, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau 2 sermon ini kami sudah belajar tentang betapa Engkau memiliki belas kasihan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena belas kasihan itulah yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati di dalam kehidupan kami. Karena belas kasihan itulah sebuah penyataan Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan senantiasa berjalan hidup ke depan untuk melihat bahwa ada penyediaan Tuhan, bahwa ada belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tetap mengikuti Cornerstone Jakarta. Kita ada sermon terbaru setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube-nya kita. Dan kita juga ada satu program weekend
with Cornerstone live via Instagram kita jam 8 malam. Ini adalah suatu program yang baik. Kita akan berkolaborasi dengan pastor-pastor yang ada untuk menyampaikan Injil, kabar baik, kasih karunia Tuhan ke banyak orang. Dan kita juga punya satu program baru yang namanya Jesus in 1 Minute. Jadi stay tune with us, sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Dan Bapak Ibu akan melihat bahwa semakin banyak orang yang melihat dan menikmati dan menyadari betapa Allah memiliki belas kasihan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.